Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 3. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab 6. Kalau minggu lalu sebelumnya kita sudah belajar tentang aneka flora, saat ini kita akan belajar tentang aneka fauna, ya. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, kita saatnya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami dapat berkumpul kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberikan hikmat yang darimu, pengetahuan yang darimu Tuhan, agar kami dapat menerima pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Siapa yang tahu apa itu fauna? Kalau minggu lalu, pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang flora. Sedangkan saat ini kita belajar tentang fauna. Ada yang tahu apa itu fauna? Ya, ini dia. Yaitu kehidupan hewan suatu habitat, ya. Habitat satu hewan di satu daerah atau strata geologi tertentu, ya, geologi tertentu dan atau dunia hewan, ya. Jadi fauna itu berbicara tentang hewan ataupun binatang. Jadi kalau berbicara tentang flora dan fauna berbicara tentang binatang dan tumbuh-tumbuhan, ya anak-anak ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan fauna, yaitu kehidupan hewan di dalam satu habitat atau di satu daerah atau dunia hewan, ya anak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada hari keberapakah Allah menciptakan fauna? Ini fauna ya, fauna ini satu A-nya, atau hewan atau binatang ya. Pada hari keberapakah Allah menciptakan fauna atau yang disebut dengan hewan atau binatang? Mari kita lihat di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan 25. Anak-anak boleh mengambil Alkitabnya ya. Boleh ambil Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan 25. Yang saat ini tidak ada Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Ini Bapak singkat aja yang inti dari pembelajaran kita saat ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini sampai ayat 21, 22, dan 23, 24 itu nanti ya. Nah, di ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadi inilah ayat yang menerangkan bahwa Allah menciptakan fauna. Ya, anak-anak ya. Jadi Alkitab semua menuliskan apa yang ada di muka bumi ini. Ya, anak-anak ya. Di sini kita melihat bahwa Allah pun turut bekerja di dalam menciptakan fauna. Ya, jadi jangan ada pertanyaan, dari mana binatang datang? Dari mana? Apakah ayam duluan atau telur? Ya, ada juga yang bertanya seperti itu. Ada yang bilang ayam. Ya, kalau ayam dari mana dia lahir kalau nggak dari telur? Ada yang bilang telur. Nah, itu pertanyaan yang sangat gampang dijawab. Berarti jawabannya ayam atau telur? Yang duluan adalah ayam, karena Allah menciptakan binatang. Tidak ada dibilang Allah menciptakan telur-telur, tidak ada ya. Jadi Allah menciptakan binatang dulu, artinya ayam dulu baru telur ya. Ada yang bertanya seperti itu. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Coba perhatikan binatang yang ada di sekitarmu. Kira-kira binatang apa saja yang ada di sekelilingmu ya. Coba anak-anak saat ini ada belajar di mana? Adakah yang ada di rumah atau yang ada di depan rumah? Seandainya anak-anak ada di dalam ruangan, coba perhatikan binatang apa kira-kira yang ada di sekelilingmu. Ya, contoh kalau anak-anak ada di rumah, ya cicak, nyamuk, semut, dan binatang peliharaan lainnya ya. Peliharaan yang ada di rumah contohnya bisa aja kucing, ya, atau anjing, ya, atau binatang yang lain, ya. Itu yang ada di rumah. Dan sekitar rumah, apa saja binatang yang ada? Contohnya ayam. Ya, nggak mungkin tadi, kenapa ada di, contoh itu kan di dalam rumah. Kenapa ayam tidak ada? Nggak mungkin lah ayam di dalam kamar, ya. Seperti contohnya anak ada belajar di kamar. Nah, sekitar rumah itu ayam, burung, lebah, dan lain-lain, ya. Di hutan, apa saja binatang yang ada di hutan? Anak-anak pasti sangat gampang untuk menyebutkannya. Contoh, singa, harimau, badak, gajah, ular, ya, macam-macam yang lainnya, ya. Di mana lagi? Di gurun pasir. Binatang apa yang ada di sana? Ada onta, ada kadal gurun, dan ada ular juga di padang gurun. Ada kalajengking, ya, ada juga. Jadi macam-macam binatang, ya. Nah, di air atau di laut ada apa? Ya, ada buaya, ikan paus, dan segala jenis ikan-ikanan, ya. Nah, masih banyak sebenarnya binatang-binatang yang tidak bisa kita sebutkan di sini yang Tuhan ciptakan, ya, fauna yang Tuhan ciptakan. Oke. Nah, seperti biasa anak-anak, ya, jangan lupa di like dulu sekarang ya video ini supaya Bapak tahu berapa banyak anak yang sangat menyukai video pembelajaran ini. Yang Bapak lihat ya lumayan, ya. Berarti anak-anak suka dengan pembelajaran hari ini. Nah, terus jangan lupa kalau masih belum subscribe, di-subscribe juga, terus di-share kepada saudara-saudaranya yang saat ini mungkin mereka sudah memiliki guru agama, tidak apa-apa supaya ada tambahan juga buat mereka. Ya, terus mereka juga dapat menerima pembelajaran atau dibagikan ke tempat yang lain yang beragama Kristen. Ya, anak-anak ya, supaya mereka diberkati, anak-anak juga memberkati mereka. Ya, jangan lupa ya, di like dan subscribe dan dibagikan. Oke, baik, kita lanjutkan. Pada hari keberapakah Tuhan ciptakan fauna? Tadi itu kembali, yaitu Kejadian 1 tadi. Tapi ada pembagiannya, ya. Hari kelima, ya. Hari kelima Allah menciptakan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1, hari kelima, ayat 20, kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk yang hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berarti di sini kita dapat membagi. Ya, kalau tadi di atas itu sebelumnya
itu disatukan ya di dalam kitab apa tertulis Allah menciptakan fauna. Tapi di sini pada hari keberapa? Nah, pada hari kelima ini Allah menciptakan ikan-ikan di laut ataupun di air ya. Di hari kelima Allah menciptakan binatang di laut atau di air ya. Apalagi di hari kelima ini, yaitu Allah menciptakan burung-burung yang bisa berterbangan ya, yang bersayap. Inilah pada hari kelima. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan fauna itu atau binatang itu berapa hari atau berapa masa atau berapa periode ya. Ada 2 periode atau 2 masa ya, atau 2 hari yang disebut orang biasa ya. Hari ke-6, anak-anak kita baca bersama-sama ayat 24 sampai 25 ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ini hari ke-6. Apa itu? Contohnya binatang-binatang di darat. Ada contohnya kucing, harimau, singa, gajah, dan lain-lain. Itu di hari ke-6. Apalagi yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6? Yaitu manusia. Ya. Jadi pada hari ke-6 ini Allah secara khusus menciptakan binatang di darat dan secara Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia diambil dari tanah. Kalau ini semuanya di hari ke-1, 2, 3, 4, 5 dan sebagian ke-6 ini Allah hanya berfirman. Tetapi khusus manusia Allah turun tangan langsung mengambil dengan tangannya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Allah menciptakan fauna atau binatang begitu banyak ya, binatang begitu banyak jenisnya. Contohnya, ada binatang yang bersisik dan tidak bersisik. Ya, contohnya ular yang tidak bersisik ya, contohnya belut ya, contoh ya. Tidak bersisik gitu. Ada ikan-ikanan banyak juga yang bersisik, ada yang tidak bersisik ya, kayak seperti lele tidak ada sisiknya ya. Terus apalagi ada binatang yang berukuran besar, ada yang kecil. Contohnya gajah yang besar, kucing yang kecil ya, kucing yang kecil, harimau yang besar. Nah, itu ya, ada bermacam-macam jenis. Terus ada binatang yang keluar di siang hari dan ada di malam hari. Ya, binatang hidupnya contohnya orang biasa menyebut di malam hari itu burung hantu. Itu keluar di malam hari. Ini memang kebanyakan binatang itu jenisnya keluar di siang hari. Ya. Terus apalagi ada binatang yang memakan buah dan ada yang memakan daging. Kita tahu begitu banyak binatang yang makan daging. Contohnya harimau makan daging. Binatang yang makan buah ada banyak ya. Terus apalagi dan lain-lain ya. Jadi ini jenis-jenis fauna yang Tuhan ciptakan ya. Bapak tidak bisa menyebut, oh ada lagi Pak jenis ini Pak, macam-macam. Anak-anak mungkin bisa menyebutkan satu persatu. Ya, anak-anak sudah mempelajarinya di pelajaran sains dari wali kelas ya. Tidak masalah. Nah, ini kita hanya belajar dari sisi Alkitab bagaimana Allah menciptakan fauna ya. Nah, inti dari pelajaran saat ini yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan buat kita pelihara ya, buat kita pelihara, bukan untuk dirusak. Ya, buat apa? Agar generasi berikutnya dapat menikmatinya. Contohnya, ini kalau kita pelihara saat ini binatang-binatang itu, jangan kita punahkan. Nanti anak cucu kita, mereka juga bisa melihat, merasakan binatang tersebut ada di sekitar mereka. Jadi mereka tidak hanya melihat gambar atau video-video yang sebelumnya mereka lihat, oh ini dulu namanya gajah ya, tapi mereka tidak pernah melihat gajah lagi.
Kenapa? Gajah sudah punah dibikin oleh manusia di saat ini. Untuk itu, mari kita pelihara binatang ini, jangan kita punahkan. Ya, contohnya ayam, jangan kita habisi semuanya. Mari kita rawat juga ayam supaya anak cucu kita juga bisa menikmati daging ayam. Jangan cuma hanya melihat di televisi, di berita-berita, oh dulu beginilah dulu bentuk ayam. Rasanya mereka tidak tahu gitu kan. Jadi mari kita jaga bersama-sama ya anak-anak ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.